Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Ihwani. Saya dari kelas PGMI 4A dengan NIM 12010827183. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama yaitu kenapa mahasiswa prodi PGMI perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam? Jelaskan dampak yang Anda rasakan. Bagi calon guru, filsafat pendidikan Islam itu sangat perlu. Karena filsafat pendidikan akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik siswanya melalui filsafat pendidikan yang dianutnya. Seorang guru atau calon guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa, calon guru seharusnya seperti saya mempelajari ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah perlu bukan saja memperluas wawasan mengenai pendidikan serta membantu dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar, yang tetapi juga dapat mengajarkan mengenai makna dan berbagai aspek kehidupan manusia. Dan adapun dampak yang saya rasakan dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam ini ialah dapat membantu saya memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa dan juga bentuk dalam mengerti tentang diri kita dan dunia. Selanjutnya soal nomor 2. Sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi atau berita seperti Instagram, Facebook, YouTube dan lainnya untuk menentukan informasi tersebut hoaks atau bukan dalam perspektif Islam? Sebagai mahasiswa dan generasi muda zaman sekarang, kita harus pandai-pandai dalam menyikapi semua hal yang terjadi, termasuk dalam menanggapi informasi-informasi yang beredar di dunia maya ataupun internet lainnya. Dan sebagai generasi bangsa, kita harus menyikapi dan mengatasi berita hoaks atau yang tidak benar dengan cara kita jangan mudah terprovokasi dengan judul berita yang tersebar atau yang kita dapat, dan kita juga harus bersikap kritis terhadap apapun yang kita dapat dan gunakan logika dalam mendapati berita yang belum tentu kebenarannya. Dan zaman sekarang jangan mudah percaya dengan sumber atau video yang beredar dan harus berulang kali mengecek apakah berita tersebut hoaks atau tidak. Dan di dalam Islam sudah jelas bahwa menyebarkan berita hoaks itu adalah perbuatan dosa besar yang akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Al-Quran melarang perbuatan menyebarkan hoaks karena sudah pasti ada alasannya. Hoaks menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan, kerugian, dan mengganggu keamanan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105 yang artinya dan sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.
Selanjutnya nomor 3, jika Anda nanti jadi seorang guru MI, silakan pilih mata pelajaran. Misalnya saya mengambil guru seni budaya. Bagaimana Anda memperlakukan siswa Anda dalam pembelajaran? Jawab menurut aliran progresivisme. Jika saat nanti saya menjadi guru MI, mata pelajaran yang saya ambil adalah seni budaya. Yang dapat saya lakukan, cara saya memperlakukan siswa dalam pembelajaran yaitu mengasah kemampuan yang siswa punya dan mengeluarkan kreatifan mereka dalam pembelajaran. Misalnya menyuruh mereka untuk membuat karya langsung dari tangan mereka sendiri, bukan hanya fokus pada pokok pembahasan yang ada pada buku. Dan bukan hanya siswa kita saja. Kita harus juga turut serta dalam semua kegiatan yang sedang berlangsung agar siswa merasa bahwa bukan hanya dia saja yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan inspirasi dan karya, tetapi kita sebagai guru juga ikut serta agar siswa lebih memahami pokok pembahasan. Dan kita bisa menyuruh siswa mempraktekkan langsung karya yang mereka buat dengan memenuhi peralatan yang diperlukan agar siswa mampu mencermati pokok pembahasan yang sedang kita bahas. Selanjutnya nomor 4, sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Filosofi hidup saya seperti catur. Setiap langkah yang kita tentukan menentukan langkah ke depan akan terjadi seperti apa. Artinya itu tentang tujuan hidup, tentang tujuan dari setiap tindakan kita, entah sadar atau tidak sadar, bahwa apa yang kita lakukan sekarang, maka hal itulah yang akan menjadi penentu masa depan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, sebutkan nasihat-nasihat untuk diri sendiri agar menjadi harapan kedua orang tua. Nasihat untuk diri saya sendiri ialah harus tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan jangan menyerah, selalu mengingat Allah. Dan orang tua, jadikan kedua orang tua sebagai support system terbaik dalam hidup, dan harus tetap bersabar dalam menempuh jenjang pendidikan. Karena menurut saya anak perempuan itu harus mempunyai pendidikan yang tinggi agar kita sebagai perempuan dihargai di mata laki-laki dan orang lain. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.